Oke, kembali lagi bersama saya di channel Tech Atmosphere. Sebelumnya kita sudah membuat list view timeline seperti di Instagram. Cuman eh, data untuk list view yang kemarin kita bikin itu datanya dummy dan hardcode ya. Kali ini kita akan mencoba menghubungkan si list view ini dengan data dari REST API. Untuk API-nya sendiri saya sudah membuat menggunakan API dari Swagger. Jadi ini ada dummy API dengan data yang bisa kalian lihat di halaman web ini. Kalian juga bisa menggunakannya nanti kalau misalkan perlu. Oke, kita langsung saja seperti biasa. Pertama kita akan membuat model si timeline-nya terlebih dahulu. Di sini kita tambahkan timeline model. Lalu kita tambahkan kelasnya di dalam kelas. Di sini ada atribut ID, lalu foto profile, username, foto post, lalu ada lebar postnya, lalu ada tingginya, lalu ada total likes, content post, total comment, dan tanggal di posting, created at. Lalu kita buat konstruktor. Kita set default value-nya karena kita nggak nulkan. Lalu kita set foto post. Lalu width-nya, height-nya 0, likes-nya 0 juga. Oke. Created at. Lalu selanjutnya kita buat factory untuk mengset nilai dari si JSON. Seperti biasa kita menggunakan map. Lalu foto profile. Username. Foto push. Lebarnya. Tingginya. Post height, total likes. Lalu konten. Total comment. Lalu yang terakhir created at. Oke. Lalu kita akan membuat repository kelasnya si timeline seperti yang ada di halaman login. Kita kopikan dari sini saja. Lalu kita rename timeline repository.
Misalkan di sini get timeline. Parameternya kita hapus. HTTP-nya kita ganti menjadi get. Lalu untuk URL-nya saya kopikan dari sini. Oke. Nah, biar nggak kita hardcode, saya akan menambahkan satu kelas baru di dalam folder util dengan nama misalkan myURL. Di sini saya set dengan menggunakan static constant. Misalkan timeline URL. Oke. Lalu di sini kita bisa set myURL.timeline URL. Untuk body-nya kita hapus karena get itu nggak perlu body ya. Oke. Selanjutnya kita akan menambahkan timeline controller. Kita copy juga dari sini untuk mempercepat. Timeline controller kita rename timeline repository. Oke, ini kita hapus. Ini kita ganti get timeline. Ini parameternya kita hapus lagi juga. Ini kita hapus untuk set token. Lalu kita buat satu variabel untuk menyimpan data si timeline. Timeline bernama items. Lalu kita set items.add all myResponse.data. Oke, kita cek null datanya tidak sama dengan null. Lalu kita bisa menggunakan nullable, non nullable di sini. Sebentar, oh ini kurang, kita ganti nih menjadi responnya list timeline. Oke. Nah, karena data si list timeline ini berupa array, sedangkan untuk yang tipenya maps user itu bukan array tapi objek. Untuk parameter di myResponse.FromJSON ini, untuk function mapping JSON-nya kita akan buat menjadi sebuah list. Makanya di sini nanti untuk user from JSON ini kita ganti dengan list generation. Di sini saya akan membuat satu fungsi create list dari JSON. Lalu kita kembalikan dengan json.map lalu timeline.fromJSON to list. Oke, seperti ini. Lalu kita masukkan ke parameternya si generate data. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita akan mengedit si timeline page. Nah, ini kita hapus karena sudah kita buat di dalam controller. Lalu kita buat inisialisasinya si timeline controller. Oke. Selanjutnya, nah
Untuk melakukan optimasi, karena data list dari API ini jumlahnya tidak pasti dan kita nggak tahu ya ini jumlahnya ada 2 atau 3 atau 5. Kita akan membuat list view ini dengan menggunakan list view builder. Pertama, kita akan melakukan pemanggilan API di dalam init state. Oke, controller.get timeline. Lalu kita akan mengganti si list view ini dengan list view builder. Oke. Di sini ada item builder, konteks dan index. Nah, si build timeline item ini kita akan buat menjadi satu kelas stateless agar optimasi widgetnya itu bisa tergunakan dengan baik. Nanti kita akan assign key index list view builder ke dalam si kelas ini. Jadi di folder timeline ini kita akan buat folder baru bernama widgets. Lalu kita buat kelas baru timeline item. Oke, di sini saya set stateless timeline item. Lalu kita masukkan di dalam sini. Oke. Nah, si nilai dari sini, dari si yang kemarin kita hardcode, kita akan assign dengan menggunakan passing parameter ke kelas timeline item ini. Jadi di sini saya buat satu variabel timeline yang tipenya final. Lalu di sini ada this timeline. Di sini kita hapus. Oke. Lalu kita set ke dalam nilai si ini. Timeline dot photo profile. Lalu di sini ada username. Lalu di sini ada image post. Foto post. Lalu di sini ada jumlah likes. Total likes. Di sini ada username lagi. Lalu di sini kita ini hapus dulu karena konten post itu cuma satu definisi, jadi enggak multi span kayak gini. Jadi jadi ini kita hapus dan kita ganti dengan konten post. Oke, seperti ini. Selanjutnya apalagi yang ketinggalan? Oh ini nih, tanggal si creationnya. Nah, untuk tanggal creationnya kita akan menggunakan salah satu library dari si Flutter Dev yang bernama Time Ago. Jadi kita akan menginstal package ini untuk mengkonversi tanggalnya itu menjadi human readable, seperti 6 hari yang lalu, 2 jam yang lalu. Oke, lalu kita masukkan di sini
kita import time ago dengan formatnya. Sebentar. Jadi kita masukkan di sini time ago dot format datetime dot kita parsing dari nilai si timeline dot create. Oke, seperti ini. Lalu gini kita hapus. Di sini kita akan mengembalikan nilai dari si timeline item. Oke. Untuk item timeline-nya kita ambil dari si nilai controller item dengan indeks ke seberapa. Lalu di sini key-nya kita set dengan menggunakan indeks. Oke, indeks di sini. Sorry. Oke, seperti ini. Lalu di sini dibutuhkan lagi item count-nya. Dari jumlah listnya itu ada berapa item. Dot length. Oke, seperti ini. Oke, kita coba jalankan terlebih dahulu. Apakah berhasil? Sepertinya belum berhasil. Get timeline. Sebentar saya cek dulu. Timeline repository, timeline controller. Kita coba debug dulu. Di sini resultnya apa ya? Result.status code-nya apa? Kita coba lihat dulu. Kita jalankan lagi. Oh, 200 ya. List timeline. Lalu kita set timeline.fromJSON menjadi list. Jika datanya nggak null, maka itemnya kita tambahkan. Oke, sebentar. Di timeline page-nya. Oops. Kita coba set state dulu ya. Karena ada perubahan data dari si listnya. Jadi kita set kosong dulu. Nanti kita akan tambahkan state ketika pada saat memuat API itu harusnya muncul icon loading. Jadi kita coba dengan set state kosong dulu. Apakah akan muncul? Nah, muncul ternyata, benar. Nah, jadi sekarang sudah muncul konten dari API-nya si Swagger yang tadi. Oke. Nah, pada saat API itu di-hit atau dipanggil, ini ada tampilan kosong, padahal sebenarnya itu proses pada saat pemanggilan API. Jadi untuk mengakali hal itu,
kita akan membuat state untuk proses loadingnya. Jadi di sini saya akan menambahkan satu file baru yang bernama misalkan common state. Lalu kita buat dengan menggunakan enum common status misalkan. Nilainya misalkan none atau tidak ngapa-ngapain, atau mungkin setelah proses loading selesai akan berubah state menjadi none. Lalu yang terakhir error. Oke, seperti ini. Nah, state-nya kita simpan di dalam controller di sini. Common status current state mungkin. Kita set common current state-nya dengan loading, karena pada saat halaman ini dibuka itu langsung melakukan hit API. Jadi harusnya ada proses loading. Lalu di sini kita akan memastikan bahwa kalau misalkan value-nya itu jika value-nya itu benar, maka set state-nya si halaman ini dengan state-nya none. Jadi loadingnya itu selesai. Tapi jika error, maka kita akan set dengan state error di sini. Nah, pada saat perubahan state terjadi, konten si widget halaman ini juga kita akan rubah. Jadi nanti kita akan menambahkan pengecekan di sini. Cek controllernya si current state ini. Jika dia selesai melakukan proses, maka kembalikanlah si nilai list widgetnya. Lalu jika dia itu sedang loading, maka kita akan mengembalikan nilai widget progress lingkaran yang berputar yang bernama circular progress indicator. Circular progress indicator di sini. Kita kasih warna biru misalkan. Lalu tebalnya 2. Oke, seperti ini. Lalu jika dia terjadi error, maka kembalikan pesan error. Misalkan saya set center untuk teksnya. Di sini saya buat misalkan terjadi kesalahan. Tab untuk mencoba lagi. Oke, seperti ini. Kita coba. Seharusnya ini nanti muncul error pada saat si aplikasi menghit API. Kita langsung coba run. Nah, seperti ini. Muncul loading. Lalu kalau misalkan error, kita coba ganti responnya menjadi error. Kita run kan. Harusnya ini error ya.
Nah, seperti ini. Kita kembalikan dulu. Oke. Kita run lagi. Nah, seperti ini. Tapi tadi kalau misalkan kita error, harusnya kita harus bisa refresh atau memanggil ulang si API-nya. Jadi kita akan tambahkan widget center ini ke dalam Inkwell. Lalu kita memanggil lagi proses pemanggilan si getTimeline ini. Jadi ini akan kita pindahkan ke dalam fungsi baru. Di sini kita set getData. Lalu di sini juga kita set getData. Lalu kita set state karena proses error itu akan mengset lagi state-nya menjadi loading lagi. Jadi sebelum kita head API, kita akan rubah state-nya menjadi loading. Oke, seperti ini. Kita errorkan lagi si API-nya. Oke. Ini harusnya error. Jadi ketika kita tap si text errornya, si aplikasi ini akan menghit lagi API dan memunculkan lagi progress loading. Kita coba klik, tep. Nah, seperti ini. Nah, kita coba kembalikan menjadi berhasil. Pada saat nge-hit API, seharusnya ini muncul langsung list timeline. Kita coba. Nah, seperti ini, sudah berhasil. Oke. Nah, untuk tambahan, pada saat memuat gambar, pada saat gambarnya belum terload, si halaman widget gambar ini tuh nggak langsung nge-expand kotak seperti ini, tapi kayak ada menghilang gitu. Nah, untuk mengakalinya, di widget si timeline item ini kita akan membuat aspek rasio dari si gambar dengan menggunakan resolusi gambarnya sendiri. Jadi untuk aspek rasionya kita akan set dari foto pos ini. Nah, jadi si image network ini kita akan bungkus ke dalam aspek rasio. Si aspek rasionya kita ambil dari perbandingan lebar dibagi tinggi. Seperti ini. Kita coba refresh. Nah, ini sudah seperti ada space-nya. Jadi enggak kosong ke atas seperti tadi. Nah, untuk membedakan bahwa space kosong ini tuh placeholder-nya si gambar, kita akan membungkus si image network ini ke dalam stack yang di bawahnya itu ada sebuah background. Lalu di sini kita akan set dengan menggunakan container. Misalkan kita set colornya itu gray yang tipis. Jadi pada saat gambarnya belum termuat, akan muncul kontainer yang memenuhi si aspek rasionya. Kita coba jalankan. Nah, seperti ini. Nah. Lalu
Si image network ini sebenarnya punya yang namanya loading builder. Jadi pada saat image itu sedang di download atau dimuat di halaman, kita bisa menampilkan progress indicator seperti yang tadi dengan menggunakan atribut loading builder. Kita coba build context, lalu widgetnya seperti yang ada di gambar ini, build context, widget, dan image chunk event. Chunk event loading progress. Oke. Lalu jika loading progressnya itu null, maka kembalikan si widgetnya. Tapi kalau tidak, kita akan mengembalikan si circular progress indicator dengan nilai jika loading progress dan jumlah byte yang di downloadnya tidak sama dengan 0, maka loading progress jumlahnya itu dibagi dengan yang sudah kita harapkan. Oke. Jika tidak, kita kembalikan nilai 0. Oke, seperti ini. Lalu kita coba lihat hasilnya seperti apa. Nanti akan muncul loading untuk, nah seperti ini. Oke, sudah bisa. Oke. Kita sudah bisa menghit API untuk datanya si timeline. Oke, sepertinya cukup dulu untuk tutorial pengambilan REST API untuk data timeline list view-nya si fotogram. Oke, tetap semangat, terus belajar, jangan menyerah. Sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya. Salam.